Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan untuk belajar rendah hati mendengarkan orang lain. Sebab memiliki hikmat itu lebih baik daripada mengandalkan kekuasaan dan kewenangan kita sebagai pemimpin. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang mungkin sudah memiliki gadget dari sekitar 15-20 tahun lalu mungkin masih mengingat telepon genggam yang mereknya itu ramai dipakai oleh orang-orang pada waktu itu, yang viral pada zamannya, yaitu antara merek Nokia atau mungkin merek BlackBerry. Pada saat itu orang-orang sangat menyukai merek itu, kemudian mereka banyak menggunakannya dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Tapi kalau kita lihat ke zaman sekarang, kedua merek itu sudah mulai dilupakan dan bahkan tidak ada lagi di dunia ini. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Sekalipun mungkin saat ini kita adalah seseorang yang terkenal atau mungkin bahkan pemimpin yang terkenal, tapi masa itu akan berlalu dan tidak akan ada jabatan atau kekuasaan yang berlalu kekal. Mari saudara kita membaca kitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Kita akan membacakannya bersama-sama. Lebih baik bagi seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh yang tak mau lagi diperingatkan. Sebab orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara masih dalam proses pencarian makna kehidupan dari pengkhotbah. Melalui pembacaan hari ini, pengkhotbah itu sudah mengajak kita untuk melihat dan belajar dari kehidupan politik begitu ya. Pengkhotbah itu sedang membandingkan orang yang muda dan miskin tapi berhikmat tetap dengan seorang yang tua tetapi yang bodoh yang tidak lagi mau mendengarkan masukan. Pada awalnya ia menyatakan kepada kita bahwa lebih baik bagi seorang yang muda, yang miskin dan berhikmat. Kemudian ia melanjutkan juga bahwa ketika orang itu keluar dari penjara untuk menjadi raja, kemudian ia juga melihat bahwa kehidupan orang muda itu akhirnya menjadi pengganti raja itu. Tetapi di ayat terakhir dari pasal 4 ini menyatakan bahwa pengkhotbah pun menyadari rakyat yang dipimpinnya itu tiada habis-habisnya, selalu akan ada orang lain, bahkan ada orang yang datang kemudian yang tidak menyukai dia. Di ayat 13, pengkhotbah itu sedang mengingatkan kita untuk tetap belajar mendengarkan masukan dan peringatan orang lain. Istilahnya, saudara, sia-sialah kita ketika kita menjadi pemimpin tapi tidak pernah mau untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari rakyat atau orang lain. Dan tidak ada yang baik bagi seseorang pemimpin yang mau hidup hanya bagi dirinya sendiri. Amsal 14 ayat 28 mengatakan, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Maka orang yang tidak mau untuk mendengarkan dari orang lain itu sama saja seperti orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk bisa mengikuti atau dipimpin olehnya, maka itulah semua akan berujung kepada kesia-siaan juga terhadap pemimpin itu. Ini menandakan kepada kita bahwa pemimpin yang baik haruslah berhikmat, yang mau mendengarkan pandangan orang lain untuk memajukan kehidupan bersama. Di satu sisi, saudara, memang kita harus memiliki hikmat ketika kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tapi di ayat 14-16, ketika pengkhotbah itu melihat kepada kehidupan orang muda yang kemudian menggantikan raja itu, awalnya dia dinilai berhikmat, kemudian ia memimpin rakyatnya. Tapi pada akhirnya tetap saja ada orang yang tidak menyukainya. Istilahnya mungkin jikalau di masa kita sedang ada pemimpin yang kita agung-agungkan saat ini, tapi kemudian pada tahun-tahun yang akan datang, pemimpin itu pun bisa berlalu dan tidak akan diingat-ingat lagi, saudara. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita itu tidak akan pernah bisa bergantung kepada popularitas, kekuasaan, bahkan kepada hikmat manusia. Karena sekali lagi ini pun adalah usaha yang sia-sia dan usaha menjaring angin. Karena apapun yang kita gapai, semuanya fana dan akan berakhir pada waktunya. Lantas, saudara, bagaimana kita bisa hidup?
Pengkhotbah di bagian ini memang belum mencantumkan apa-apa tentang langkah seperti apa yang harus kita lakukan. Karena di bagian ini pengkhotbah masih terus menyoroti tentang kesia-siaan hidup yang terjadi. Tapi satu hal yang kita bisa yakini, bahwa hidup kita itu tidak bisa bergantung kepada jabatan atau posisi kita. Karena itu semua akan berlalu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bersandar kepada hikmat Allah yang di dalam segala hal yang Allah percayakan kepada kita, kita pakai hikmat itu untuk hidup serupa dengan apa yang Allah inginkan. Saudara, ketika kita dipercayakan oleh Allah untuk jadi seorang pemimpin, apakah itu di rumah tangga, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di sekolah, ataukah itu di gereja, kita kembali diajak untuk melihat, saudara. Adakah seringkali kita selama ini lebih sering untuk mendengarkan kebijaksanaan diri kita sendiri daripada rendah hati menerima masukan daripada orang lain? Melalui pengkhotbah Allah itu mengingatkan kita bahwa sebagai pemimpin kita perlu untuk hidup berhikmat. Mari kita belajar untuk mendengar daripada memerintah. Juga belajar untuk menjadi rendah hati daripada semena-mena. Tapi tidak bisa kita bertindak dan mengambil keputusan mengandalkan hanya kepada hikmat manusia saja. Karena hikmat kita sebagai manusia begitu terbatas. Tapi kita harus senantiasa bergantung kepada hikmat Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berbuat, bersikap, dan mengambil keputusan kita. Saudara, biarlah di dalam peran kita, hanya kepada Allah sajalah kita mengabdi, dan hanya untuk Allah sajalah seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih jikalau Engkau sekali lagi mengingatkan kami dalam peran kami sebagai pemimpin. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang kami pimpin di dalam kehidupan kami. Apakah itu di sekolah, apakah itu di gereja, apakah itu dalam perusahaan kami, dalam usaha kami, bahkan mungkin bagi sebagian dari kami yang menjadi kepala keluarga. Tuhan, kami tahu untuk menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tapi kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami perlu untuk selalu mengandalkan hikmat Tuhan, yaitu dengan belajar mendengarkan orang lain, bukan kepada hikmat kami sendiri. Tuhan, tolong kami dalam peran yang Tuhan percayakan ini, kiranya kami boleh selalu bersandar kepadamu dan mengandalkan hikmat-Mu, sehingga kami boleh menghasilkan keputusan yang bijaksana dan juga menemukan kepuasan di dalam setiap kepemimpinan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami pun juga tidak menyandarkan seluruh hidup kami kepada jabatan ataupun kekuasaan kami atau posisi kami, karena itu semua bisa berlalu. Tapi di dalam masa yang Tuhan percayakan, kami rindu untuk boleh menjalaninya sesuai dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah hanya kepadamu. Amin.